Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam acara Jackpot Tribun Podcast. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu politik nasional, Pak. Jadi ini lagi hangat-hangatnya terkait dengan pemilu 2024. Nah, pada saat ini kita sudah udah hadir narasumber yang luar biasa yang tentu saja kompeten untuk berbicara terkait dengan isu politik nasional maupun daerah. Beliau adalah Bapak Srianto Saputro, pengurus sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Nah, ini sangat menarik sekali karena apa? Karena di Jawa Tengah ini juga nanti politik pastinya akan menghangat. Ini apa kabar Pak Sri? Alhamdulillah Mas Aji, ya sehat selalu. Ya Pak Sri, ini berbicara tentang politik ini menarik sekali. Tetapi sebelum ke sana saya akan mengulik sedikit ini. Saya penasaran dengan Pak Srianto, terutama backgroundnya sebagai seorang wartawan ini. Wartawan dan pernah jadi Ketua PWI Jawa Tengah. Iya. Nah, menariknya adalah posisi sebagai seorang wartawan itu kan biasanya idealis dan lain sebagainya ini. Iya. Kemudian berpindah ke area politik. Iya. Suasana kebatinan Pak Sri ini bagaimana ini? Bisa diceritakan? Ya, ternyata juga beda-beda tipis ya. Hampir bersamaan. Mudah-mudahan teman-teman jurnalis yang lain nanti juga tertarik seperti saya. Yang namanya berjuang itu dimanapun sama. Ketika waktu itu berjuang di dunia pers sekarang saya berjuang di dunia politik. Nah, terutama kaitannya dengan urusan waktu. Hampir sama. Ketika di media tentunya kita tidak mengenal waktu, sekarang di politik pun juga tidak mengenal waktu. Ini sama-sama untuk berjuang, saya kira itu. Tapi politik ini kan diasumsikan kotor, kemudian tidak jujur gitu. Nah, boleh. ini gimana ini Pak Sri mengatasi ini? Karena ingat saya waktu itu kenapa kemudian tertarik ke Partai Gerindra, saya ingat pidato Pak Prabowo ya. Kalau selama orang yang baik, selama orang yang punya integritas tidak mau terjun di dunia politik, maka yang ada di sana adalah kaum gerombolan berandal, gerombolan orang-orang nggak baik. Makanya kami waktu itu merasa tertarik ketika ditawari Partai Gerindra untuk bergabung. Alhamdulillah waktu itu kebetulan saya jurnalis. Ketika saya berjuang pertama untuk nyalek waktu itu, tagline saya simple, kritis dan aspiratif. Kritis karena dulu saya ketika di jurnalis saya kritis, aspiratif tentunya sudah menjadi kewajiban. Dan sampai hari ini pun tagline saya tetap sama itu. Menarik ini Pak, aspiratif barangkali bisa diceritakan ini karena Bapak sudah menjadi anggota DPRD ya. Dua periode. Iya. Kalau sekarang kan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi C. Ini membidangi tentang keuangan dan perpajakan ya Pak. Iya. Ini tapi kok kita lihat ini Jawa Tengah kok katanya provinsi yang masih miskin nih Pak. Ya, ini miskin gimana, enggak? Kalau miskin enggak, bahwa Jawa Tengah apapun dari sisi pendapatan termasuk kategori tinggi ya. Soal kemiskinan masih tinggi, ya tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kemudian kalau tadi sesuai pertanyaan Mas Haji soal aspiratif, ketika menjadi wakil rakyat sebisa mungkin ya bekerja untuk masyarakat yang diwakili. Kebetulan dapil saya Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Makanya saya keliling terus di dapil saya sehingga keberadaan saya bermanfaat untuk masyarakat yang saya wakili. Barangkali bisa diceritakan Pak sedikit terkait dengan hal yang sudah dilakukan kepada masyarakat begitu. Waduh, sangat sulit untuk menjelaskan begitu banyaknya ya. Yang pasti bahwa kemarin setidaknya selama COVID ada dana desa tapi tidak bisa dimanfaatkan karena Kenapa untuk itu, COVID karena aturannya memang. Makanya kami hadir di sana. Makanya kami bantu desa-desa walaupun kecil-kecil merata baik di Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Tapi yang paling banyak saya di Sragen, saya fokus di sana sehingga hari ini sangat banyak bantuan-bantuan infrastruktur yang ada di desa-desa. Kemudian juga bagaimana pemberdayaan ekonomi, misalnya kelompok ternak, kelompok tani. Nah ini contoh-contoh bagaimana kita itu berkiprah bermanfaat bagi masyarakat.
Ya, luar biasa ya. Berarti kontribusinya sudah ada ya Pak Ya, insya Allah. Memang ini harus. artinya harus. berarti apa namanya dasar sebagai seorang wartawan ini tidak Oh sia-sia iya, ya Pak. iya, harus. Iya. Oke, karena ini sudah dijawab soal apa Ya. namanya soal Background, profesi ya. wartawan, saya ingin beralih sedikit ini ke apa namanya politik ini. Iya. Jadi kalau kita lihat kan Jawa Tengah ini termasuk provinsi yang sangat diperhitungkan ya Pak. Betul. Nah ini bagaimana Gerindra ini melihat peta politik di Jawa Tengah Pak? Ya, ini adalah tantangan kita bahwa fakta menunjukkan 2 kali pilpres ya Jawa Tengah menjadi kunci kekalahan Pak Prabowo. Ya, ini harus kami akui. Kemudian di 2014 maupun 2019 saya terlibat langsung di dalamnya. 2014 yang lalu kita dapat hanya 26%. Di 2019 kemarin kami yang di lapangan ya euforia masyarakat ya pendukung Prabowo Sandi waktu itu jauh dibanding 2014. Setiap pertemuan misalnya cukup diumumkan di medsos datang berjubel manusia. Di Solo kampanye terakhir manusia seperti cendol di Stadion Sriwedari. Tapi ketika coblosan hasilnya nggak ada. Ini tantangan bagi kita evaluasi apa penyebabnya. Sehingga 2024 bagi kami di Jawa Tengah seolah-olah punya hutang yang belum terbayar, yaitu menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden. Harus Makanya menang begitu. harus menang. Makanya kami mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kekurangan yang ada kami benahi, ya kami perkuat di internal kami, kemudian bangun jaringan. Saya kira itu. Mungkin sedikit cerita strategi apa kira-kira untuk memenangkan Pak Prabowo ini? Yang pasti kalau strategi secara khusus ini ya pasti rahasia perusahaan ya. Tapi setidaknya ini secara umum. Yang terpenting adalah bagaimana kami memperkuat internal kami. Dari struktural misalnya dari DPD, DPC, PAC, ranting sampai anak ranting kita perkuat. Kemudian terutama apa? Penyiapan saksi. Kami punya pengalaman bahwa hal terjadinya kecurangan biasanya karena tidak adanya saksi di TPS. Makanya hari ini terus kami melakukan konsolidasi per dapil kabupaten sudah hampir tuntas, sudah 75%. Ya, bulan ini kami targetkan tuntas seluruhnya, tuntas se-Jawa Tengah. Ini contoh-contoh memperkuat diri kita sendiri. Kami tidak terpengaruh ya. Apakah Pak Prabowo partai kami nanti koalisi dengan partai mana? Apakah calon wakil presiden dari siapa nanti yang dipilih Bapak? Tentunya kami tidak bisa. Penting kita fokus memperkuat basis-basis kita. Berarti ini Jawa Tengah sudah sudah memilih Pak Prabowo sebagai capres ya? Tidak hanya Jawa Tengah, se-Indonesia. Partai Gerindra jelas sudah mengusung Pak Prabowo, sudah resmi, tidak ada nama lain selain Pak Prabowo Subianto. Makanya kami terus merapatkan barisan, ini terus bergerak, sehingga benar-benar waktu tinggal setahun. Kami terus menginstruksikan, terus mengingatkan kader kami, termasuk para caleg yang bergabung di Gerindra, hari ini harus terus semakin giat untuk bekerja. Kalau barangkali kekuatan dari Gerindra Jawa Tengah sendiri bagaimana Pak ini untuk saat ini? Ya alhamdulillah gini ya bahwa hari ini Partai Gerindra Jawa Tengah di parlemen di Provinsi Jawa Tengah kan kita ada di posisi ketiga ya. Ini aja ya memang kami akui dibanding 2014 yang lalu suara yang kami peroleh berkurang. Ya, tapi berkurang nggak terlalu signifikan ya. Kalau dulu sekitar 1,9 juta, kemarin 1,7 juta. Sekitar turun sekitar 200.000. Tapi mungkin semua memahami. Kemarin itu adalah pertarungan yang paling sengit. Kami adalah partai kami itu Mas, sejak partai berdiri belum pernah namanya ikut pemerintah. Selalu oposisi. Apalagi kemarin head to head seperti ini. Gerindra menjadi target utama betul. Ya mohon maaf, kita bertarung 3 tahun berturut-turut. 2017 ketika kita mengusung Anies Baswedan yang konon mau nyapres itu ya di Jakarta itu. Kita bertarung berdarah-darah betul. Contoh kami Dewan se-Jawa Tengah se-Indonesia kirim ke Jakarta. Putaran pertama kita saweran, putaran kedua kita saweran. Kemudian putaran kedua tiap anggota dewan harus membawa 10 orang relawan bawa ke Jakarta. Baru selesai menangkan Anies, kemudian Jawa Tengah ngusung Sudirman Said. Sudirman Said yang hari-hari ini bersama Anies Baswedan itu. Ini biar masyarakat Jawa Tengah ingat bahwa Sudirman Said itu kamilah yang ngusung.
tarung habis-habisan 2018. Dan sekarang di pihak Dan Anies sekarang itu biasa kita. Nanti Gusti mboten sare. Oh, ini berarti nanti Iya. akan berhadapan kembali di Oh, Gerindra sudah sejak berdiri sudah dididik ya, selalu siap fight dalam segala cuaca. Tapi setelah Pak Prabowo kemarin bergabung ya, kemudian tentunya cuaca, iklim politik akan berbeda. Hari ini tentunya berbeda, di 2024 tentunya berbeda. Tentunya ini tambah power, tambah semangat kami. Ini kalau dari Pak Srianto sendiri ini harapannya ke depan ini Pak untuk pertarungan capres barangkali head to head lagi atau mungkin lebih dari Oh, kalau dua soal calon, itu ya tentunya kami itu ranah pusat ya, bahwa apapun yang terjadi bagi kami di daerah itu selalu patuh. Di kami tidak hanya sekedar tegak lurus tapi sudah garis komando. Ya mau head to head, mau ada calon yang lain, bahwa kami bagaimana berjuang memenangkan Pak Prabowo. Itu yang lebih utama itu. Oke Pak, kembali ke Jawa Tengah ini Ya. Pak. Ke Jawa Tengah kira-kira apa yang sedang dipersiapkan ini, terutama untuk menjelang pemilu 2024 ini? Yang pertama tadi kami sampaikan bahwa kami memperkuat struktur kami. Yang kedua adalah bagaimana kita rekrutmen bakal caleg. Ya hari-hari karena perlu diingat 24 April yang akan datang sudah mulai pendaftaran legislatif. Makanya kami secara berjenjang sesuai kewenangan kami. Ya untuk kami adalah kewenangan kami adalah rekrutmen calon kabupaten, kota maupun provinsi. Kalau pusat adalah ranah DPP, tapi kami juga bisa merekomendasikan caleg pusat lewat DPD. Lah tentunya hari-hari ini kami terus melakukan seleksi, tentunya dari slot kursi yang ada pasti akan kami seleksi sehingga nanti yang kita daftarkan ke KPU yang benar-benar siap fight ya, yang siap untuk memenangkan Pak Prabowo, siap untuk memenangkan Partai Gerindra. Oke Pak, jadi luar biasa sekali persiapannya. Yeah. Ini kan bacalek ini kan dia baru caleg ya Pak. Yeah. Artinya bahwa masih banyak yang perlu disiapkan, terutama untuk di Jawa Tengah ini untuk menarik pemilih. Yeah. Karena kan kita prediksi bahwa pemilu ke depan ini adalah kebanyakan milenial. Yeah. Adakah calon milenial ini Pak? Oh iya, sangat banyak ya. Di Gerindra itu kebetulan kami itu punya sayap partai yang khusus mewadahi kaum milenial. Namanya TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Nah ini makanya terus kita gelurakan dan kami sosialisasikan, kami fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah banyak caleg-caleg milenial yang bergabung. Contoh di dapil saya sendiri kemarin saya senang masih usia kisaran berapa ya, baru lulus sarjana barusan ya, kemudian dia juga siap bergabung. Dan ternyata sekarang politik ini, makanya tadi kalau Mas Aji di awal menyampaikan politik kotor dan lain-lain, ini kita pengen menunjukkan bahwa politik itu adalah juga mulia, berjuang ya. Makanya kenapa Pak Prabowo bagi kader-kadernya tidak boleh disebut sebagai politikus, tapi adalah pejuang politik ya. Pejuang politik. Kalau pejuang politik itu bagaimana kita berjuang ketika diberi amanah, apakah itu di legislatif, di eksekutif, ini bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Oke, menarik sekali ini pejuang politik ya. Ya. Kita selama ini mencermati banyak artis ya, artis yang masuk ke politik. Nah, untuk Gerindra sendiri ini, terutama yang di Jawa Tengah ini, Pak, ada enggak? Ya, artis. Kami kebetulan partai kami tidak terlalu lebay ya, hanya mengandalkan ketenaran seorang artis. Karena masyarakat lama-lama kan juga pinter, cerdas juga. Bukan berarti kita tidak boleh dikotomi apakah artis atau jurnalis atau yang lain. Tapi yang penting dia punya kapasitas. Ya. Seorang artis yang ternyata juga baik banyak juga, tapi artis yang hanya menonjolkan penampilan di Senayan hanya tidur ya tidak sedikit. Lah inilah makanya kita tidak boleh beda-bedakan. Yang pasti bagaimana figur ini ya dicintai masyarakat. Kemudian harapan kami misalnya yang dari Gerindra artis pun juga nanti bekerja secara serius gitu loh. Karena saat ini tentunya parameter untuk seseorang terpilih itu tidak hanya popularitas saja. Ya, popularitas oke, tapi pasti elektabilitasnya bagaimana. Dan yang lebih tidak kalah penting ya isitas, Pak. Isitas ya. Tapi nyatanya saya dulu ya ini teman-teman wartawan ya mungkin perlu mengikuti jejak saya. Saya membuktikan ya tahun 2014
Ya, ternyata tanpa tas yang isinya banyak saya bisa terpilih. Saya dulu banyak dicibir, nggak mungkin wartawan bisa terpilih. Ya, nggak mungkin seorang wartawan bisa terpilih karena kompetisinya sudah begitu ketat. Nyatanya saya buktikan. Makanya waktu itu saya sampai buat buku berjudul Politik Wani Piro. Gitu. Lah, kalau sekarang melawan ini, politik Wani Piro. Sekarang Wani berapa, Pak? Ini Kalau hari menatap ini 2024 ini kan lebih kompleks, iya, kemudian betul. persaingannya lebih ketat. Dan alhamdulillah Mas, terbukti lagi di 2019 saya, karena tanduran saya sudah banyak, bantuan saya sudah banyak. Toh saya tidak harus mengeluarkan duit banyak. Kemarin ibaratnya saya kemarin tidak sempat kampanye Mas 2019. Tapi ya mungkin karena tanduran saya sudah baik di masyarakat, nyatanya saya terpilih lagi, gitu loh. Makanya jangan istilahnya kalau orang Jawa singunen, ya apa itu namanya, jangan singunen awang-awangan. Wah kalau nggak punya duit untuk jadi dewan sudah enggak. Tidak semuanya diukur dari situ, Mas. Oke, baik Pak. Kembali lagi soal masalah pemilu 2024 ini kan. Kemarin KPU telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap sejumlah partai politik yang itu masih baru, Pak. Ya. Nah, sekarang kan sudah ditetapkan. Ya. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat peta politik di Jawa Tengah ini? Ya, peta politik di Jawa Tengah mungkin tidak terlalu berubah drastis ya. Dalam arti harus kita akui bahwa Jawa Tengah ini masih didominasi sahabat kami ya, merah PD Perjuangan. Tapi tentunya kami Gerindra Jawa Tengah tentunya pengen ya posisinya naik ya. Kalau terlalu ngoyo-woro, kalau misalnya Gerindra Jawa Tengah pengen menang kemudian nomor 1 ya, tapi tentunya sangat realistis, maka target kami dalam Rakorda dan sudah saya gelurkan tekat ke bawah bahwa Gerindra berobsesi menjadi runner up di Jawa Tengah. Nah, itu. Oke, Pak. Jadi kalau kemudian keberadaan partai politik yang baru ini ancaman atau malah jadi support ini, Pak? Ya, aja anggap saya teman berjuang. Kami berjuang, tidak pernah menganggap itu ancaman, rival ya tidak, ya. Toh masyarakat nanti akan diberi suguhan pilihan, ya. Karena memang undang-undangnya memungkinkan lahirnya partai baru. Mau suka tidak suka ya harus kita hadapi. Bagi kami tidak masalah apakah ada tambahan partai baru, apakah partai dulu yang nggak lolos kemudian sekarang ikut lagi. Toh dulu sudah, ya alhamdulillah Gerindra yang baru seumur jagung ibaratnya, baru 15 tahun kemarin tanggal 6 Februari nasional sudah nomor 2. Tentunya ini kan sudah kebanggaan kita bersama. Makanya saatnya kita ya menunjukkan di Jawa Tengah ini lagi-lagi yang 2 kali Pilpres Jawa Tengah menjadi sumber ya kekalahan Pak Prabowo. Maka tahun ini nanti 2024 nanti kami akan bekerja maksimal mungkin bagaimana nanti hasilnya signifikan. Ini apakah tadi nomor 2 nasional ya, Pak? Ya. Tapi dengan masuknya Pak Prabowo ke pemerintahan ini apakah nanti tidak menggerus suara ini, Pak? Alhamdulillah responnya justru tambah positif. Ya, kami semakin optimis ya, karena apa? Akhirnya orang sadar, walaupun dicaci maki, Pak Prabowo dianggap pengkhianat pada pendukungnya, tapi Pak Prabowo demi persatuan bangsa, Pak Prabowo punya jiwa kenegarawan luar biasa untuk persatuan. Kemudian Pak Prabowo ketika menjadi pembantu Pak Jokowi, menjadi kabinet Pak Jokowi, bekerja secara profesional. Terbukti semua lembaga survei Pak Prabowo adalah menteri terbaik kabinet Pak Jokowi ini. Ini responnya luar biasa. Sehingga relawan-relawan Pak Jokowi pun akhirnya juga kemarin penjaringan mungkin juga memantau musra relawan Jokowi di Jawa Tengah. Orang terbelalak semua, pusat pun terbelalak. Jawa Tengah taunya mungkin jeglek, sini Ganjar, ini rumahnya Ganjar Pranowo, selisih hanya tidak 2%, Mas. Itu masyarakat umum loh itu. Ini kan bukti bahwa ternyata pendukung Jokowi pun yang migrasi ke Prabowo begitu besar di Jawa Tengah loh. Kalau di luar Jawa Tengah no problem. Ini Jawa Tengah kemarin hanya selisih tidak 2%. Itu. Oke, Pak, terlepas dari itu kita dengar juga bahwa peta politik ini akan dipengaruhi juga atau setidaknya dirusak oleh politik identitas. Ya. Nah, menurut Pak Sri sendiri ini politik identitas itu seperti apa sih? Ini yang harus kita lawan.
kami punya pengalaman ya, partai kami itu jelas-jelas partai nasionalis ya. Tetapi gegara Pilgub DKI ya, pendukung-pendukung yang bergabung ya, nah, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, kemudian termasuk Pilpres kemarin kan seolah-olah menjadi dua kubu yang nggak baik. Bahkan ya mohon maaf, partai kami mohon maaf mungkin tidak semuanya ibaratnya sholatnya jejek ya, mohon maaf ya. Itu aja dianggap partai khilafah. Inilah politik, makanya ayo bahwa ini harus kita perangi bersama. Tentunya memang kami tidak sepakat adanya politik identitas. Kita ayo politik yang santun, kemudian berdemokrasi secara baik, bahwa asas kita Pancasila, yaitu yang harus kita kedepankan. Dan tentunya dalam forum ini saya kira Tribun bisa memberi pencerahan pada masyarakat, terutama di Jawa Tengah ini ya, kami betul-betul kalau kaitan dengan politik identitas kami tidak setuju. Kalau di Jawa Tengah sendiri potensi terjadinya politik identitas ini kira-kira prediksinya berapa persen itu? Ya, saya kira kecil ya. Kalau Jawa Tengah itu kan basis nasionalisme lebih tinggi. Memang ada daerah-daerah tertentu ya. Ya, kami juga bisa memantau ya, maunya ya. Contoh gini loh. Gegara mungkin ada yang pengennya politik identitas dipelihara terus, makanya ada yang ngamuk ketika Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi. Ya, ini contoh betul. Ada yang ngamuk sampai hari ini mungkin juga belum bisa memaafkan ibaratnya gitu. Dianggap pengkhianat macam-macam lah. Tapi lagi-lagi Pak Prabowo itu semuanya demi kesatuan bangsa. Bayangkan kemarin kalau 01, 02 masih terus berantem, ya apa yang terjadi? Menghadapi COVID kemarin, kalau kita tidak bersatu, apa yang terjadi? Inilah akhirnya orang bisa memahami, oh iya ternyata apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sangat tepat. Oke Pak, barangkali ini terakhir, pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah ini dari Partai Gerindra ini apa? Ya tentunya yang pertama, ini tahapan pemilu sudah berlangsung, ya seperti tadi pagi saya ditemui oleh Pantarlih melakukan coklit. Nah tentunya masyarakat punya hak pilih, gunakan sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan persiapan untuk pemilu 2024, mari kita jaga kondusivitas daerah terutama di Jawa Tengah. Soal pilihan beda itu hal biasa, tapi persatuan kesatuan khususnya untuk Jawa Tengah, untuk kebersamaan Jawa Tengah, untuk kemajuan Jawa Tengah harus kita jalin bersama. Saya kira itu yang penting. Oke, terima kasih Pak Sri telah hadir di Tribun Podcast. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi luar biasa. Amin. Juga bermanfaat di masyarakat Jawa Tengah. Dan halo para Tribuners, sampai di sini dulu acara kita untuk Tribun Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.